Ada cewek Ustadz yang merasa kalau cowok zaman sekarang itu maunya yang cakep doang Ustadz. Kenapa ya Allah menciptakan ada yang dikasih kelebihan fisik dan ada yang enggak? Dan apa Ustadz hikmahnya dari jadi orang yang secara fisik itu kurang? Yang bilang lu gak cantik siapa? Society. Belum tentu. Society yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Unspoken bersama guru kita Ustadz Muhammad Nuzul Zikri Hafizahullah dan Brother Kiral. Ustadz, thank you so much for being here. Sama-sama. Ini menarik nih pertanyaannya. Kok udah tahu Kri? Udah tahu deh, udah dibahas Ustadz. Kemarin ini pura-pura aja gak tahu. Pertanyaan apa sih, Ral? Ustadz, ada cewek Ustadz yang merasa kalau cowok zaman sekarang itu maunya yang cakep doang Ustadz. Yang dilihat pertama fisik, yang dipilih juga yang paling menarik secara tampilan Ustadz. Sementara si cewek ini ngerasa kalau dia nggak punya itu Ustadz. Ngerasa ya Ustadz, belum tentu juga. Dan akhirnya muncul pikiran kalau gue nggak punya itu emang masih Ustadz ada yang mau. Sampai di titik dia juga udah mulai nanya kalau kenapa ya Allah menciptakan ada yang dikasih kelebihan fisik dan ada yang enggak. Dan apa Ustadz hikmahnya dari jadi orang yang secara fisik itu kurang? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala. Yang pertama, semoga Allah kasih kita ilmu nafi. Amin. Amin. Yang kedua, kalau kita pahami konteks pertanyaan, ini konteksnya bukan kekurangan secara mutlak ya. Misalnya cacat, lain. Jadi kekurangan yang terukur lah, ada kotaknya lah, gitu. Yang pertama, dalam hadis Abu Hurairah, innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah tuh nggak melihat rupa kalian. Wa amwalikum, dan Allah nggak ngelihat harta kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi Allah lihat tuh hati kalian dan amal soleh kalian, atau perbuatan-perbuatan kalian. Jadi kenapa sih fisik orang beda-beda? Ya karena bukan itu parameternya, sesimpel itu aja. Itu nothing gitu bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena yang terpenting itu hati seseorang dan amal-amal kalian. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bicara konteks, kita masuk konteks penanya ya. Kan ketika ditanya kenapa sih ada orang yang diciptakan oleh Allah nggak cantik? Misalnya gitu ya, to the point aja deh, nggak cantik gitu loh. Kan pertanyaannya, contoh wanita nggak cantik siapa? Mungkin dia akan bilang, ya kayak gua. Konteks pertanyaan itu kan gitu kan. Kan bisa dikejar. Yang bilang lu nggak cantik siapa? Society. Belum tentu. Society yang mana? Kenapa? Karena definisi cantik dan kriteria cantik itu beda-beda. Beda mata, beda definisi. Beda masa, beda definisi. Benar juga. Wanita cantik di masa Mesir kuno dan di masa Romawi kuno beda. Itu beda. Rambutnya beda. Mesir kuno misalnya rambut, katanya nih rambut hitam. Kalau Romawi rambut terang. Ada masa yang menyatakan bahwa wanita cantik itu kulit putih. Ada masa lain mengatakan kulit pucat. Sebagian pihak mengatakan enggak. Yang cantik itu kulit gelap atau pakai bahasa eksotis. Jadi ketika bilang siapa yang bilang lo nggak cantik, itu panjang urusannya, nggak bisa, susah. Dan lagi-lagi Pak berpulang pada akhirnya karena itu bukan parameter kebenaran. Cantik parameter kebenaran, jelek parameter kesesatan gitu ya. Waduh. Jadi kenapa lo sesat? Karena lo jelek kan? Bukan itu poinnya. Yang kedua bukan parameter kebahagiaan juga, enggak. Karena definisi wanita cantik atau laki-laki tampan, tapi ini konteksnya kan perempuan ya. Wanita cantik itu setiap masa berbeda, setiap generasi berbeda. Bahkan generasi yang sama, masa yang sama, mata berbeda. Kita ngelihat ini wanita cantik, teman kita enggak, biasa aja gitu. Jadi sekali lagi pertanyaannya siapa yang menyatakan diri Anda jelek gitu tadi. Ada temen gua, emang temen lo parameter kebenaran? Enggak juga. Bisa jadi temen lo hasad. Bisa jadi dia kompetitor terberat lo untuk dapetin seorang cowok untuk menikah gitu loh. Jadi biar itu ya kita bunuh aja.
kepercayaan dirinya, lu tuh jelek, lu segala macam, lu segala macam, lu segala macam. Jadi udahlah berhenti sampai titik itu. Lalu bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga iman, jaga ketakwaan, dan mengerti bagaimana bersikap sebagai wanita yang berkelas. Maka selalu ada podium bagi para juara. Wow. Tapi Ustaz, Tapi ya udah bahas panjang lebar masih tapi ya. Masih tapi. Harusnya titik tutup gitu. oh, diterima Ustaz ya full nggak bisa Enggak bercanda lah. Ini kan follow up question Ustaz. Manusia ini kan suka keindahan Ustaz. Itu malah ada yang bilang ada golden ratio. Yang semakin dekat dengan simetri itu, semakin dekat dengan golden ratio itu, semakin suka kita sama hal-hal di dunia gitu loh. Dan beauty walaupun perbedaan zaman gitu, ada tuh mungkin titik sweet spotnya Ustaz. Kan ada yang kemutlakan cantik tuh kan ada, sama ganteng mutlak, cantik mutlak tuh kita juga ngerasain I can't say you're not good looking bro gitu loh. Dan mungkin mereka juga meng-compare by society side itu standarnya. Jadi salah kah untuk menyukai sesuatu yang indah Ustaz? Oh ya, nggak sama halal nggak salah. Tapi lagi-lagi, misalnya simetris saja diakui oleh sebagian pihak nggak menjadi sebuah kemutlakan juga bagi pihak yang lain. Yeah. Di antara mengakui atau menjadikan itu sebagai parameter, misalnya era Yunani itu yang saya baca ya, itu ngakuin. Tapi nggak semuanya demikian juga. Ya, gak usah ribet-ribet bicara berbagai peradaban lah. Ya di real life kita aja, itu aja kita beda. Dan sama-sama konteksnya seperti yang Ori bilang, saya mencintai keindahan. Tapi definisi keindahan beda-beda. Oke. Ya karena begitulah Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu berpasang-pasangan kan. Secara umum ya, kita bicara kaidah umum, bukan kita nggak bicara pengecualian, tapi secara umum tuh berpasang-pasangan. Misalnya ada banyak ras di dunia ini, okay? Dan ada banyak ras yang dijagokan, yang dinobatkan, ras tercantik dan ras tertampan misalnya. Ada kan? Iya. Tapi emang ketika misalnya ada ras yang dinobatkan sebagai ras tertampan dan tercantik. Tapi coba tanya semua atau banyak orang dari ras yang berbeda. Emang kalau Allah buka pintu ke sana, emang Anda mau nikah sama mereka? Enggak juga. Gue lebih suka nikah sama ras gue. Tapi yang cantiknya, yang cantik di ras itu Belum tentu juga. Enggak juga. Tentu juga ya. Enggak tahu. Misalnya ras paling cantik bagi hari ini siapa menurut kira? Ras putih Ustaz. Caucasian biasanya. Oke, emang semua laki-laki Indonesia ketika dibuka pintu untuk menikahi ada nih? Emang mau? Enggak. Semua benar. Enggak. Kenapa? Misal first love gua, temen TK gua, misalnya gua mau nikah sama dia. Ada loh itu ya. Ada. Masa Anda tahu ada orang yang nikah sama temen TK-nya? Dan bener-bener teman kecil, bukan teman kecil ketemu besar ya. Iya. TK bareng, SD bareng, SMP bareng, kecil bareng. SMA bareng. Iya. Akhirnya nikah. Iya. Dan dia nggak mau mau ditawarkan finalis Miss Universe di depan dia, nggak mau deh. Bener. Gitu, gue mau sama dia. Manusia tuh jangan dipikir robot yang kita masukin kita masukin data yang kita atur tuh semuanya akan sama. Enggak. Manusia tuh complicated, ribetnya minta ampun. Ada banyak misal laki-laki yang menurut kacamata banyak pihak dia bisa dapatkan wanita yang jauh lebih cantik daripada istrinya sekarang. Dia nggak mau. Banyak itu banyak banget. Orang bukan kurang piknik lagi, kurang hidup kali kalau menolak. Benar. Fakta ini semua di mana-mana kita lihat begitu. Betul. Bahkan kita bilang he deserves better. Enggak. Dibilang kenapa lo enggak, gue maunya ini. Iya benar Ustaz. Bukan inner beauty juga Ustaz. Bisa ke arah sana, tapi kadang-kadang tuh nggak bisa kita kasih satu rumus untuk menghukumi seluruh dinamika manusia dalam kehidupannya. Ada banyak variabel gitu loh. Dan bisa jadi combine gitu loh. Yang membuat udah true love gue tuh dia misalnya.
Tapi narasi inner beauty ini valid Ustaz. Karena beberapa itu cewek Iyalah. cantik yang ngomong inner beauty. Iya, iya. Yang penting itu inner beauty, tapi ngomong tuh cewek cantik semua Ustaz. Iya benar. Iya kan? Makanya manusia gitu sih. Ketika ngomong cewek cantik kan dikritik. Nanti kalau yang bicara wanita yang dianggap nggak cantik oleh pengkritik diserang lagi. Ya lo kan lo nggak cantik ngomong gitu. Serba salah. Sadis sih. Nggak sadis, tapi ya manusia begitu. Makanya dari awal kita bahas tadi udah deh ambil penilaian Allah Subhanahu Wa Taala karena nggak akan selesai kalau pakai kacamata panelis manusia tuh nggak akan selesai. Tapi yang kecantikan ini privilege-nya tuh banyak banget Ustaz. Banyak orang mencoba mengachieve beauty itu malah dengan cara mengalter ini mereka ya yang udah dikasih Allah gitu loh. Banyak yang mengejar itu karena privilege-nya banyak banget. Iya, tapi sekarang kiblat kecantikan aja banyak pihak bilang udah berubah. Iya. True. Benar. Antara sekarang dengan 1 dekade yang lalu, udah 2 dekade yang lalu. Iya. Bener banyak, tapi kemana gitu loh, ke siapa? Dan jangan lupa loh, kaidah pertama, manusia itu seringkali mengagumi apa yang dia tidak punya. Gitu loh. Oke. Ada banyak wanita Asia mengagumi wanita Eropa. Iya. Tapi ada banyak wanita Eropa mengagumi kulit wanita Asia. Oh, that's true though. Iya itu. That's true. Karena ini bukan tentang kulit, ini tentang sifat manusia. Manusia itu sangat terpukau dengan apa yang dia nggak punya. Dan ketika dia punya biasa aja, kecuali yang memang dia butuhkan. Makanya kan selalu perang antara want dan need kan begitu. Want dan need kan selalu perang. That's true. Dan kita dididik untuk fokus pada need. Karena want tuh gak ada habisnya. Tapi kan tadi Ustaz bahas tentang perimeter Allah aja yang kita ambil. Tapi kan dalam rangka mencari jodoh Ustaz, seringkali penilaiannya ya berupa penampilan dulu gitu misalkan Ustaz. Iya. Atau ada nggak sih Ustaz, perspektif Islam terhadap inner beauty ini menarik loh Mas Ari. Enggak, tapi gini loh, pernikahan itu kan masalahnya kira belum nikah sih deh, agak susah. Justru Ustaz lagi Kalau bilang lagi panjang loh. Panjang, Habis loh. selesai nih. Waduh. Saya punya masalah. Kita habis selesai kita pulang. Kalau kita bilang lagi, dia punya urusan pribadi yang panjang di sini. Enggak, pernikahan tuh nggak bisa dinilai dengan cara sesederhana itu. Ketika Allah berfirman tentang pernikahan dalam surat Ar-Rum 21 itu kan, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah. Pernikahan itu tanda-tanda kebesaran Allah. Benar-benar kompleks gitu loh. Nggak tahu sih gimana sih, Rik? Yang pengalaman? coba yang pengalaman. Iya. Emang sesimpel itu tuh. Tell me. Nah, for me, body language, swag, atau itu tuh matters a lot. Walaupun this person is not that pretty atau not that good looking, itu ada beberapa orang yang punya that aura kali zaman sekarang ya. Istilah sekarang tuh ya. Aura itu like body language-nya itu atraktif banget. Kita nggak meniadakan apa yang real terjadi. Itu, tapi begitu masuk ke pernikahan yang berhasil ya. Kalau cuma sekedar nikah mah banyak. Oh, iya. Tapi yang berhasil nggak sesederhana itu. Bener itu. Tapi kalau pertanyaannya sampai aja belum nih pernikahan udah kebentur di sisi itu. Ya, apalagi zaman sekarang orang ya mencari yang cocok nggak mau gue. Enggak based on looks. Karena belum kelihatan personalitinya, dia bisa apa namanya, how to take care of his family. Kalau intinya having fun ya look sangat kuat. Tapi kalau bicara relationship itu peta berubah. Tapi kalau having fun ya akan lebih simple. That's true. Satu dimensi aja ya. Nggak satu juga sih, tapi tingkat kesulitannya, tingkat kerumitannya Jauh tuh lebih simple. iya gitu. Agree. Nah tinggal kita mau bicara apa nih. Nah balik lagi konteks pertanyaan. Ini kan dia mau pernikahan ya. Iya. Iyalah. Kalau benar-benar nggak usah bicara di sini. Terus mau sakinah mau doa rahmah. Iya, benar. Kan bukan begitu caranya. Dia harus dekat sama Allah, lalu minta pertolongan kepada Rabbul Alamin. Gitu. Ini konteks wanita ya. Ada banyak orang nyari jodoh kemana-mana nggak ketemu. Ada wanita nggak nyari, datang. Allah. Jadi benar-benar tuh nggak ada. Lo pakai rumus ini masalah lo clear, nggak bisa. Iya. Kembali ke ayat tadi deh. Wa min ayatihi. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi bukan karena lo hebat lo bisa dapetin dia, bukan. Gitu. Bukan karena lo cantik juga. Laki-laki yang baik itu mau sama lo, enggak begitu. Bahkan kan
kita pernah diskusi kan, bisa jadi kecantikan wanita itu bukan privilege, Nah, gitu loh. ini perlu dikupas sedikit Ustaz. Itu ancaman. Ini Gitu loh. seru banget. Iya, karena banyak players ketika ingin membidik mangsanya nyari apa? Nyari itu. Dan sering dieksploitasi ya Ustaz. Iya. Jadi sekali lagi hidup tuh nggak bisa dengan satu dimensi demikian. Yang menunjukkan memang kita ini lemah. Kita butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ngebayangin di era sosial media sekarang, itu challenge-nya teman-teman yang cewek terutama, itu meng-compare diri dia itu dengan sosmed itu makin Iya. psychologically makin kena gitu loh Ustaz. Kasihan. Khususnya ya ketika frame yang dibangun berbeda dengan fisiknya kan. Iya. Iya. Padahal nggak begitu juga. Nggak begitu juga. Udah deh, banyak minta tolong, ikhtiar dengan cara yang halal, jangan offside, yakin dengan apa yang Allah janjikan, ya tawakal ala Allah. Dan gak usah kemana-mana gitu loh. Karena pasti ada hikmah dari penciptaan seseorang. Dan Ori dan Kiral kalau kita lihat kehidupan di dunia ya, dan kalau kita coba search di sosial media juga kita akan ketemu banyak kasus. Banyak wanita-wanita yang punya kekurangan di tubuhnya itu dapat laki-laki yang good looking. True. Dan bagi pakar kecantikan tuh fatal. Misalnya ada wanita yang harus mengamputasi kakinya dan kondisi single. Lalu kalau parameternya itu ya, Iya. dan kaki itu kan salah satu sisi kecantikan wanita. Bener. Kita tahu bersama. Ada juga saya pernah baca wanita yang kesiram air keras di wajahnya. Ya Allah. Kita tahu kesiram air keras tuh fatal di wajah itu perempuan. Tapi lalu dia nikah dengan dia punya suaminya oke. Masya Allah. Banyak banget lah gitu loh. Ada yang kena luka bakar. Jadi bisa jadi apabila yang membuat kita atau sebagian kita belum mendapatkan, itu bisa jadi bukan karena fisiknya loh, tapi karena mindernya. Karena tadi ketika orang sama orang nggak punya inner beauty, apalagi kalau kita sampai nyalain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita lihat sebagian cerita-cerita nyata di atas itu, mereka walaupun punya kelemahan fatal di fisik, tapi mereka punya fighting spirit, mereka punya aura, mereka punya kebesaran jiwa, mereka punya winner mentality, dan itu sangat menarik bagi banyak laki-laki gitu. Sangat, itu nggak bisa fakta membuktikan demikian. Dan jangan pernah lupa bahwa salah satu istri Nabi SAW adalah Saudah. Dan Nabi SAW menikahi Saudah ketika Saudah udah berusia, di saat Nabi SAW bisa mendapatkan wanita yang jauh lebih muda, belia, gadis, dan seterusnya. Kenapa? Karena Saudah punya privileges yang luar biasa. Nah, jangan sampai sama ini kita salah diagnosa tentang diri kita. Kita pikir belum mendapatkan taufiknya kita untuk menikah karena fisik kita. Padahal bukan. Jadi karena kita punya mentalitas yang lemah, atau kita punya minder yang luar biasa, atau kita suka cari kambing yang warnanya hitam, ya, dan sampai pada titik nyalain Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu yang membuat kita tidak berhasil. Padahal kita tahu variabel banyak: ketulusan, keikhlasan, kemampuan berkomunikasi, lalu kesetiaan, bersihnya hati, gestur, body language, dan bagaimana bersikap. Itu juga daya tarik tersendiri. Tentu saja semua harus dibungkus dengan cara yang halal dan diekspos ketika sudah menikah. Jadi intinya banyak hal yang bisa dilakukan, dan bukan itu satu-satunya faktor. Kalau itu pun jadi variabel, standar kecantikan di setiap masa berbeda, bahkan di setiap mata pun berbeda. Jadi sekarang fakta menunjukkan jangan berkecil hati lah, harus semangat lah. Maksudnya teman-teman sisters kita yang lagi berjuang untuk mendapatkan apa sih istilahnya sekarang? Kalau anak kan perjuang garis dua, strip 2 ya sih?
2 garis. It's something like that, bro. Ya, Like, ya pokoknya I mean, garis 2 garis ya. babies, right? Iya. Yeah. Kalau menikah pejuang apa? Perjuangan cinta, Ustaz. Bro, there's no delay, bro. Kayak udah dipikirin setahun yang 2 tahun yang lalu. Bro. There's no delay. Pejuang cinta. Iya. Jadi tetap semangat husnudzan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tadi tersiram air keras gitu, luka bakar. Iya. Ada jodohnya. Dan yang cantik pun ada yang kesulitan dapetin cowok juga. Banyak banget. Dan ada banyak wanita cantik dikhianati oleh suaminya. Dan on the other hand, ada banyak wanita yang kata orang kecantikannya jauh di bawah mereka, nggak pernah dikhianati sama suaminya. That's true. Iya, nggak pernah dikhianati suaminya. Sampai banyak orang bilang, mau nyari apa lagi? Istri udah kayak bidadari kayak begini, mau nyari apa lagi? Istri udah cantik, khianati. Dan di waktu yang sama ada banyak wanita Iya. yang kata orang karena sekali relatif kecantikannya jauh di bawah mereka, gak pernah dikhianati, Masya Allah. dan mendapatkan true love-nya. Oh, iya benar banget. Banyak doa sama Allah lah. Iya, Ustaz. Allah Ta'ala bisa. Ustaz, thank you so much for the wisdom and knowledge and perspective. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang nonton. Ketemu lagi di Unspoken berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.